Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang kemarin masuk di DM Instagram Nasihat Ulama 99, dia bertanya tentang hal ini. Ya, saya rasa Gus Fuad Pleret ini adalah salah satu tokoh yang sangat vokal dan sangat rajin menyebarkan propaganda untuk membuat orang-orang lain juga terpengaruh dan tidak percaya lagi dengan nasab Habib Ba'alawi. Bahkan di videonya beberapa waktu yang lalu, Gus Fuad ini juga terang-terangan ngegibahin salah seorang ulama besar di dunia, yaitu Habib Umar bin Hafiz, yang dia tuduh sebagai keturunan Yahudi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan tidak cuma Habib Umar, banyak juga Habib-Habib yang lain yang juga tidak luput dari tuduhan-tuduhan jahatnya melalui media sosial, podcast, maupun statement di berbagai video yang sudah tersebar ke mana-mana. Namun ketika ditanya apakah Gus Fuad benar-benar berani mengatakan tuduhan-tuduhan tersebut secara langsung di hadapan Habib Umar, bagaimana reaksi Habib Umar jika Gus Fuad berhadapan dengan beliau dan melayangkan fitnah-fitnah keji yang serupa? Apakah Habib Umar akan marah, tersinggung, atau malah memaafkan Gus Fuad? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita perlu melihat terlebih dahulu latar belakang dan sikap kedua tokoh ini sebelumnya. Kalau Gus Fuad itu kan seperti yang sudah kita kenal bersama lah, dia hanyalah orang yang ngaku-ngaku sebagai muhibbin Abah Guru Sekumpul, tapi nyatanya dia tolak semua kebenaran para habaib yang dulu sering kali dipuji oleh Abah Guru Sekumpul. Selain itu, dia juga salah satu tokoh YouTuber yang sangat digandrungi dan dianggap pahlawan oleh orang-orang yang sudah terhasut dengan penelitian ngawur Kiai Madudin. Dan selain itu, yang tidak kita lupakan juga ialah kalau Gus Fuad ini juga seringkali menyerang para habib-habib yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Seperti ada rasa dengki yang sangat menggebu-gebu di dalam hatinya untuk disalurkan dan diluapkan kepada para habaib. Ya, meskipun itu harus dilakukannya dengan cara yang tidak etis dan tidak ilmiah serta mempunyai hujah-hujah yang rapuh. Karena sejauh ini banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada para habaib itu terkesan seperti mengada-ngada, tidak faktual, dan juga jauh dari kata logis. Para habib disuruh berhenti berdakwahlah di Indonesia segala macam. Habib Umar Al-Hafid gitu ya di Indonesia. Dalam suasana seperti itu tuh ngapain gitu? Panitianya itu kan cari gara-gara Cari gara-gara. Ya, Habib Umar Al-Hafid kan ulama besar, banyak orang meyakini sebagai wali. Mbok sudah memberkahi Yaman yang berantakan itu. Kalau Indonesia kan nggak berantakan, baik-baik saja. Mau diberkahi apa lagi? Nah, pertanyaannya gini, kayak dulu Gus Yahya sebelum jadi ketum PBNU itu kesini itu mau memberi berkah atau minta berkah, yang jelas dong. Nah, itu kalau di sini mau memberi berkah, Indonesia itu sudah penuh berkah. Yang butuh berkah itu Yaman. Betul loh. Ini bukan masalah pribadi, bukan masalah ini lah. Bagi saya itu kan ngaco itu kayak gitu itu. Dalam suasana seperti ini, apa tidak memperuncing persoalan? Apa tidak menaikkan tensi? Lebih banyak keliling Yaman lah, nasihati pihak-pihak yang bertikai, ya kan? Iya, kalau memang jadi gitu. Kalau memang waliullah, ya kan karomah doakan Yaman biar makmur kan itu kan. Kalau Indonesia nggak ada geger, nggak ada apa-apa, baik-baik saja semuanya. Ngapain juga mau ke sini gitu. Ini bukan masalah loh, bukan masalah pribadi loh. Ini masalah masuk akal atau tidak masuk akal aja. Yang tentu saja setelah semua yang dia lakukan itu, pada akhirnya hari ini banyak sekali orang-orang yang menjadi ikut-ikutan terhasut untuk ikut memfitnah, mengejek, mencaci maki, dan mengolok-olok para habaib. Tapi orang-orang yang benar-benar pengikut sejati dari Abah Guru Sekumpul pasti tahulah dan tidak akan terhasut dengan ajakan-ajakan sesat seperti ini. Karena yang pertama, ini memang kan sudah bertentangan dengan ajaran Abah Guru Sekumpul dan dosa jariah jelas sudah terjadi di sini. Sementara di sisi yang lain yaitu Habib Umar, coba kita lihat, kita semua sepakat bahwa beliau adalah ulama yang sangat dihormati dan dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia ini. Selain itu, beliau juga kan merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW, dari jalur Sayyidina Ali, lalu terus sampai ke Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, salah satu keturunan Nabi yang hijrah dari Mekah ke Hadramaut Yaman. Dan Habib Umar sendiri juga memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam, khususnya di bidang hadis. Ratusan ribu hadis beserta sanad dan matannya telah beliau hafal di luar kepala. Dan mungkin di dunia sekarang hanya Habib Umar lah yang bisa mencapai level si tinggi itu di bidang ilmu hadis. Selain itu, beliau kan juga memiliki murid-murid yang sudah banyak tersebar ke seluruh dunia. Jadi tidak diragukan lagi lah level kewalian dan keulamaan dari Habib Umar bin Hafiz. Nah, lalu dengan kita melihat latar belakang kepribadian dan sikap kedua orang ini masing-masing, kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada kemungkinan Gus Fuad memang dipanggil berhadapan langsung dengan Habib Umar dan mengatakan secara langsung di hadapan Habib Umar kalau Habib Umar itu ialah keturunan Yahudi, maka kemungkinannya itu ialah sangatlah kecil. Gus Fuad juga tahu bahwa Habib Umar memiliki banyak pengikut dan pengagum
kagumnya akan membela beliau jika dia berani menghina Habib Umar secara berhadapan. Namun, andai pun Gus Fuad berani mengatakannya secara langsung di hadapan Habib Umar, maka saya rasa Habib Umar pasti akan bersikap ya biasa-biasa saja dan beliau tidak terkejut lagi dengan tuduhan keji seperti ini. Karena dulu di Yaman juga pernah ada orang yang niat banget mencaci maki, menghina dan memfitnah Habib Umar sampai dia itu membuat satu kitab khusus yang isinya itu full cacian dan hinaan kepada Habib Umar, dan buku itu dia jual dan disebarkannya ke seluruh kota. Hingga pernah pada suatu kesempatan si penulis kitab itu bertugas mendampingi salah satu pejabat di Yaman untuk bersilaturahmi ke kediaman Habib Umar bin Hafiz. Dan si penulis kitab itu pun hadir di tempatnya Habib Umar. Dan murid Habib Umar yang mengetahui kalau orang itulah yang dulu menulis kitab yang bersih fitnah kepada guru mereka, spontan langsung berbisik kepada Habib Umar dan berkata, "Ya Habib, itulah orang yang dulu menulis kitab yang bersih hinaan-hinaan kepada engkau." Mendengar bisikan dari muridnya itu, Habib Umar langsung berkata kepada muridnya untuk diam saja, karena dia itu adalah tamu saya dan saya rasa tetap harus menghormatinya. Dan saat itu Habib Umar pun tetap tersenyum sebagaimana menerima tamu yang lain-lain, tidak ada dendam sedikit pun sama sekali. Itu Habib Umar. Nah, kalau dari kejadian itu saja kita bisa lihat betapa zolimnya perlakuan yang pernah ditunjukkan kepada Habib Umar sampai dibuatkan kitab nih seperti itu. Habib Umar masih bisa senyum, apalagi kalau cuma menghadapi ocehan dan tuduhan Fuad yang mengatakan beliau Yahudi, maka saya rasa Habib Umar pasti tidak akan terpancing dan beliau pun mungkin akan memaafkan hal tersebut. Karena bagi beliau difitnah, dijolimi itu sudah biasa. Karena Rasulullah SAW pun di zaman dulu juga demikian. Yang mana jika beliau bersabar, maka Allah SWT pasti akan semakin mengangkat tinggi derajat beliau. Dan bagi orang yang saat ini mulutnya masih enteng banget menghina para ulama, maka persiapkan diri Anda untuk nanti berjumpa di pengadilan akhirat.